Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah bersedekah. Yang Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu burhan, bahwasanya sedekah adalah bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti iman seorang kepada hari pembalasan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' al-iman wasyuh fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan rasa pelit sama sekali. Dan di antara sedekah-sedekah yang paling utama adalah sedekah-sedekah berikut ini. Yang pertama adalah sedekah dalam kondisi sehat wal afiat. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun, ta'mal ghina wa takhsha al-faqr wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah engkau dalam kondisi sehat dan engkau dalam kondisi berat mengeluarkan harta. Syahih itu kau berat mengeluarkan harta. Engkau berharap harta lebih banyak dan engkau takut miskin. Ini adalah sedekah yang terbaik. Seorang dalam kondisi sehat, seorang dalam kondisi pingin punya uang banyak, lagi pingin punya cita-cita, ingin beli ini, ingin beli anu, dan khawatir kalau uangnya dikeluarkan dia bisa terjerumus dalam kemiskinan, kekhawatiran yang menggodanya, maka kondisi bersedekah dalam kondisi demikianlah kondisi yang terbaik. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wala tumhil, jangan kau tunda-tunda, hatta idza balagatil hulqum, nanti kalau sudah nyawa sudah di kerongkongan, kemudian mulai engkau bersedekah, engkau berkata li fulan kadza untuk si fulan sekian, wa li fulan kadza untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, dan ternyata hartamu pun akan lari kepada ahli waris. Orang kalau sudah mau meninggal dunia, maka kecenderungannya kepada harta berkurang. Dia cenderung untuk mengingat akhirat dan dia bersedekah ketika itu. Sedekahnya baik, tetapi lebih baik lagi ketika dia masih sehat, masih kuat, masih berharap punya harta banyak, takut dengan kemiskinan, namun dia mengalahkan rasa pelit dalam hatinya, kemudian dia bersedekah karena Allah. Sedekah itu adalah sedekah yang terbaik. Di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kata Nabi SAW, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah tentu dengan ikhlas, maka tidak mengapa dan itu baik. Tetapi kalau kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Karena sedekah yang dilakukan secara diam-diam menjadikan orang yang bersedekah lebih ikhlas, lebih jauh daripada riya. Dan juga lebih menjaga hati orang yang disedekahi. Lebih menjaga hati orang yang disedekahi. Oleh karenanya sedekah yang dilakukan secara diam-diam lebih afdal daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Di antara sedekah yang terbaik adalah bersedekah kepada kerabat. Kata Nabi SAW, "Inna sadaqata ala miskin sadaqah. Inna sadaqata ala miskin sadaqah. Wa ala dhi rahim sadaqatun wasilah." Sungguhnya sedekah kepada orang miskin adalah sedekah saja. Tetapi sedekah kepada rahim, kepada kerabat adalah sedekah dan menyambung silaturahmi. Oleh karenanya ketika para sahabat bertanya tentang apa yang harus disedekahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad,
tentang apa yang disedekahkan. Maka jawabannya qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Maka Allah tidak menjawab apa yang disedekahkan, tapi kepada siapa disedekahkan sedekah tersebut. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah wahai Muhammad, sedekah apapun yang kalian sedekahkan, kebaikan apapun, falil walidaini wal aqrabin, maka berikanlah kepada kedua orang tua dan berikanlah kepada kerabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yatiman dza maqrabah. Di antara yang patut untuk dibantu adalah anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Siapa yang bersedekah kepada karib kerabat, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Di antara sedekah yang terbaik adalah seorang mensedekahkan harta yang dia cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta yang kita sukai, benda yang kita sukai, kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah secara umum, baik harta kita sukai atau kita tidak sukai, baik barang baru maupun barang bekas, semuanya berpahala. Tetapi ada sedekah yang spesial. Sedekah spesiallah kita mensedekahkan apa yang kita sukai, ya. Maka kita akan mencapai derajat kebajikan yang sesungguhnya. Di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah jariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah gampangannya adalah wakaf. Itu wakaf, apakah wakaf masjid kalau kita punya harta yang banyak, ataukah wakaf Al-Qur'an, ataukah wakaf sumur, ya. Atau wakaf apapun, wakaf-wakaf yang produktif, yang ketika seorang sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir. Ini adalah sedekah yang terbaik, karena terus berjalan meskipun yang bersedekah telah berada di liang lahat. Dan di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah di waktu-waktu susah atau kepada orang yang memiliki kebutuhan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah." Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Allah menyebutkan di antara amal saleh adalah it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di saat hari-hari kelaparan. Kita memberi makan secara umum kapan saja itu adalah pahalanya besar. Terlebih lagi ketika hari kelaparan. Ada orang terkena bencana, kemudian kita beri makan kepada mereka, maka ini mereka dalam kondisi yang mendesak. Dalam kondisi terdesak, maka pahalanya tidak sama dalam kondisi hari-hari biasa. Makanya Allah berfirman juga, au miskinan dza matrabah, atau memberi bantuan kepada seorang miskin dza matrabah yang tidak memiliki kecuali hanya tanah, yaitu miskin, sangat miskin. Maka semakin orang yang kita bantu, semakin dalam kebutuhan mendesak, maka pahala kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini saya sampaikan, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita keluarkan setelah kebutuhan keluarga kita tercukupkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah kebutuhan primer anak istri kita terpenuhi, sehingga setelah bersedekah kita tidak minta-minta kepada orang lain. Agama Islam adalah agama yang realistis. Tidak juga menyuruh orang bersedekah kemudian dia sendiri kemudian terjatuh dalam kemiskinan. Tetapi yang lebih utama adalah kita bersedekah untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer kita, maka silakan kita bersedekah kepada yang lainnya, dan itulah sedekah yang terbaik, di mana seorang setelah bersedekah dia tidak membutuhkan kepada orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya siapa yang bersedekah maka keberuntungan kembali kepada dirinya. Allah tidak butuh dengan harta sedekahnya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Di antara kalian ada yang pelit. Siapa yang pelit? Sesungguhnya dia pelit kepada dirinya sendiri.
Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan harta tersebut. Wa antumul fuqara, kalian yang miskin. Kata Al-Qurtubi, al-fuqara'u ilaiha, kalian yang membutuhkan harta tersebut. Sungguhnya ketika seorang bersedekah, dia bersedekah pada dirinya sendiri. Karena sedekah itu akan memberikan kemanfaatan bagi dia di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Di dunia maka hartanya akan jadi berkah, hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat shadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta tetapi menambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, unfik alaik, wahai anak Adam, bersedekahlah, maka aku akan berinfak kepadamu. Oleh karenanya kenyataan membuktikan orang-orang yang sering bersedekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin sukses dunia mereka. Kemudian juga sedekah akan menjadi penolongnya pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Maka orang-orang dalam kondisi sulit, dalam kondisi kepayahan, panas yang begitu terik, keringat bercucuran, maka ada orang-orang yang dinaungi oleh amal saleh mereka, di antaranya orang-orang yang bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Sungguhnya setiap orang akan berada di naungan sedekahnya sampai persidangan di antara manusia. Selama masa menunggu, mulai dari dibangkitkan sampai datang Allah untuk mulai persidangan, maka manusia dalam kondisi sulit. Ternyata orang-orang yang bersedekah dinaungi oleh sedekahnya. Oleh karena semakin banyak kita bersedekah, maka akan semakin teduh kita rasakan pada hari yang sangat terik tersebut. Dan apalagi di hari kiamat kelak, pahala sedekah sangatlah besar dan seorang akan mendapatkan pahala yang besar dan akan meningkatkan derajatnya di surga kelak. Karenanya di antara hal yang disesalkan oleh seorang akan meninggal dunia adalah dia tidak bersedekah atau dia kurang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian, maka sungguhlah dia orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Sebagian harta, tidak seluruhnya. Infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar saja." Dia minta ditunda kematiannya meskipun 5 menit, meskipun 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Dia ingin diberi waktu umur sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang sangat agung. Pahalanya sangat besar, bermanfaat bagi dia di alam barzahnya, di padang mahsyarnya dan di akhiratnya. Maka dia minta untuk bisa bersedekah. Namun kata Allah, "Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Namun kalau sudah datang tiba ajal, Allah tidak akan menunda meskipun sebentar. Maka mumpung masih kita masih hidup, kita masih bisa bersedekah, maka bersedekahlah. Dan ingat, ketika seorang bersedekah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia merasa memberi utang budi kepada orang yang dia sedekahin. Sungguhnya ketika dia bersedekah untuk dirinya, justru seharusnya dia berterima kasih kepada orang yang dia bantu. Ada sarana untuk dia bersedekah. Orang yang dibantu mungkin hanya kehilangan rasa lapar atau disembuhkan penyakitnya karena kita bayarkan pengobatannya. Cuma itu, adapun yang bersedekah, maka pahalanya mengalir dan dia bertambah rezekinya di dunia dan dia diselamatkan di alam barzah dan diselamatkan di padang mahsyar. Maka seorang ketika bersedekah, dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap balas budi dari orang yang dia sedekahi. Sebagaimana pernyataan orang-orang penghuni surga, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak perlu dari kalian rasa terima kasih atau balas budi dari kalian.
Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man زكاها أنت ولي مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.